Oke teman-teman semuanya, nah, ini adalah konten lanjutan part 3 dari konten part 2 walking tournya Umroh di Monkey Forest, Jalan Monkey Forest Ubud menuju ke Sentral Ubud. Di konten part 3 ini Umroh akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk naik bus Trans Metro Dewata dari Ubud menuju ke Airport Ngurah Rai teman-teman. Jadi kita masih menunggu busnya bersama Supermam sayang. Dan kurang lebih itu untuk perjalanannya nanti sekitar 2 jaman mungkin ya. Tadi Umroh datang dari bandara ke Ubud ini kurang lebih sekitar 2,5 jam teman-teman. Nanti kita lihat situasi trafiknya seperti apa. Sebelum kita lanjut, Umroh mau doakan dulu teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu. Selamat datang di channel DK6060 Bro. Jangan lupa subscribe channel DK6060 Bro. Di jam 1:51 menjelang jam 2 kita masih menunggu bus Trans Metro Dewatanya. Kalau menurut aplikasi teman-teman itu busnya sudah dekat ya. Nih Umroh buka dulu aplikasinya. Nah nih, jadi nanti kita menaiki bus itu sama seperti dari airport menuju ke bandara, dari airport menuju ke Ubud. Nanti kita naik 2 kali teman-teman, ada transit di SMA Negeri 7 Denpasar. Kita tunggu busnya dulu ya. Itu busnya sudah ada kelihatan. Estimasi tiba di airport di jam 14.37. Oke ya, kita akan lanjut dulu teman-teman. Di depan Umroh ini adalah bangunan Pasar Seni Ubud atau Ubud Art Market teman-teman. Dan di sebelah sini adalah Puri Ubud atau Ubud Palace. Tuh bisa dilihat ya. Ini garasinya Sultan nih teman-teman. Mobilnya mobil-mobil mewah. Sultan-Sultan di Ubud. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan konten walking tournya Umroh dari Monkey Forest menuju ke tempat ini, teman-teman bisa tonton di konten yang ini. Nah ini dia bus Trans Metro Dewatanya sudah tiba di depan halte Puri Ubud. Jadi untuk frekuensi waktu busnya itu tiba atau waktu kedatangannya bus itu kita tidak bisa prediksi secara tepat ya teman-teman. Kadang-kadang itu frekuensinya bisa di 5 menit sekali atau mungkin di 10 menit sekali, tergantung dengan situasi traffic yang ada di halte terdekat di tempat teman-teman menunggu bus Trans Metro Dewatana. Jadi kita mau tap dulu kartu. Jadi untuk satu orang itu satu kartu. Kalau teman-teman datang berdua tidak memiliki e-money, teman-teman bisa menggunakan QR atau QRIS yang ada di bus Trans Metro Dewata ini teman-teman. Jadi untuk satu kali tap itu bisa berlaku selama 90 menit. Nanti mudah-mudahan sesampainya di halte berikutnya untuk transit itu belum 90 menit. Jadi pembayaran untuk naik di bus kedua di koridor berikutnya itu masih gratis teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu sembari kita menikmati suasana Desa Ubud. Dari dalam kabin Trans Metro Dewata, Umroh nanti akan berikan informasi-informasi lagi untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi Umroh sudah di Trans Metro Dewata ya. Di jam 1:58 teman-teman, busnya tiba di halte Puri Ubud. Dan kita akan menuju sampai nanti kita pindah koridor lagi di halte SMA Negeri 7 Denpasar. Kita akan lihat perjalanannya seperti apa di jam 1:59 jam 2. Nanti kita sampai di rumah atau di airport jam berapa kita akan estimasikan untuk teman-teman semuanya. Di jam 1:59 teman-teman, anggap saja jam 2, kita mulai perjalanan kita menggunakan Trans Metro Dewata Ubud. Dari Ubud, nah itu dia kantor camat Ubud teman-teman. Dari Ubud ini kita akan menuju ke Ngurah Rai International Airport. Nanti Umroh akan berikan informasinya untuk teman-teman, berapa biaya yang kita habiskan, berapa waktu tempuhnya, dan selama perjalanan nanti Umroh akan rekamkan footage perjalanan. Jadi selama kita menaiki bus Trans Metro Dewata ini, panorama atau suasana apa saja yang bisa kita nikmati selama perjalanan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang nantinya memiliki budget terbatas atau ingin backpackeran di Bali, yang ingin kembali ke Ngurah Rai International Airport, itu bisa memilih mode transportasi umum yaitu Trans Metro Dewata dengan mendownload aplikasi Teman Bus. Nanti teman-teman bisa melihat peta jaringan transportasi Trans Metro Dewata ini di sana.
Jadi bagi teman-teman, Om Bro kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau teman-teman memang ada urusan yang mendesak atau buru-buru, Om Bro sarankan untuk menggunakan transportasi mode lainnya seperti transportasi online atau transportasi lokal, transport lokal, driver lokal yang ada di Pulau Dewata Bali, atau bisa menyewa sepeda motor dan mobil di Pulau Dewata Bali. Tetapi kalau teman-teman memang ingin santai, ingin menikmati perjalanan dan waktunya itu banyak, teman-teman bisa menggunakan mode transportasi Transmetro Dewata ini atau teman bus. Oke ya. Jadi seperti inilah suasana Ubud di sore hari ini, teman-teman. Jadi nanti selama perjalanan beberapa menit ke depan, sekalian Om Bro memberikan informasi-informasi update terkait dengan Transmetro Dewata dari area Ubud menuju ke Ngurah Rai International Airport. Teman-teman, nanti Om Bro akan rekamkan footage perjalanan dengan melihat suasana pedesaan dari Ubud menuju ke Denpasar, dan akan menuju ke airport seperti itu ya. Oke, nah inilah dia suasana Ubud di siang hari ini. Sudah macet, teman-teman. Jadi kebetulan trafiknya di sini ini nanti seperti yang Om Bro sudah jelaskan di beberapa video kontennya Om Bro sebelumnya, ini akan terjadi macet apabila kita sudah mendekati persimpangan atau pertigaan di daerah Ubud ini. Itu karakteristik daripada trafik yang ada di daerah Ubud. Jadi bagi teman-teman semuanya, misalnya akan check-in di airport itu jam 5 sore, teman-teman mungkin bisa lebih awal berangkatnya kalau teman-teman menggunakan Transmetro Dewata. Karena apa? Karena selama perjalanan kita tidak akan bisa memprediksi hal-hal yang terjadi. Salah satunya adalah kemacetan. Yang kedua, mungkin ada upacara keagamaan atau ada upacara adat di selama perjalanan sehingga menimbulkan kemacetan. Jadi waktunya itu nanti biar teman-teman tidak mepet dan buru-buru harus check-in di airport, teman-teman bisa estimasi waktunya lebih awal untuk berangkat dari Ubud menuju ke airport. Nah ini dia kantor kepala desa kelihatan, teman-teman. Jadi nanti rute-rute yang akan dilalui oleh Transmetro Dewata ini, selain teman-teman bisa lihat di peta jaringannya bus Transmetro Dewata di aplikasi Teman Bus, teman-teman nanti akan melewati beberapa desa. Salah satunya adalah desa Pelihatan Ubud yang sedang kita lewati. Yang kedua adalah desa Mas Ubud, desa Batuan, desa Sukawati. Jadi bagi teman-teman yang nantinya ingin membeli oleh-oleh khas Bali, teman-teman bisa mampir ke Pasar Seni Sukawati, karena rute untuk kembali ke airport dari Ubud ini melewati Pasar Seni Sukawati. Selain itu, selain desa Sukawati, kita akan melewati desa Celuk, yang mana desa Celuk itu adalah desa penghasil pengrajin perak, teman-teman, silver smith di sana. Jadi banyak ada pengrajin perak. Jadi teman-teman yang ingin membeli oleh-oleh perak juga bisa transit atau mampir dulu di halte-halte pemberhentian yang ada di daerah desa Celuk. Setelah kita melewati desa Celuk, kita akan melewati desa Batu Bulan. Kita akan masuk ke kota Madya Denpasar, Bali. Seperti itu ya untuk rutenya. Nah nanti setelah kita memasuki kota Denpasar, itu kita akan transit sekali lagi di halte bus Transmetro Dewata yang ada di daerah Denpasar, tepatnya di halte SMA Negeri 7 Denpasar. Jadi bagi teman-teman semuanya yang menaiki Teman Bus, Om Bro sarankan kalau teman-teman ingin ngantukan, istilahnya orang itu ngantuk gitu ya, ngantukan kalau naik bus gitu. Jadi teman-teman aktifkan mode alarm GPS. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin berhenti di halte di mana, teman-teman aktifkan mode alarm GPS di Google Maps-nya. Itu sarannya Om Bro. Jadi biar nanti tidak kelewat. Kalau kelewat itu belum tentu ada di jalur itu, belum tentu ada bus yang lewat juga untuk kembali ke spot yang teman-teman ingin tuju. Itu sarannya Om Bro. Oke ya. Jadi kita akan lanjut lagi, teman-teman. Seperti inilah trafiknya di daerah Ubud. Kebetulan di jam 14 atau di jam 2 sore Om Bro berangkat tadi dari Ubud, trafiknya itu lancar, macetnya itu tidak terlalu parah. Jadi mungkin nanti estimasi kita akan tiba di airport itu kurang lebih perjalanannya sekitar 2,5 jam. Jadi kalau jam 2 ditambah 2,5 jam, itu kita akan tiba di jam 4:30 sore di airport. Nah itu seperti yang Om Bro sudah sampaikan tadi, teman-teman harus memprediksi atau estimasi waktu perjalanannya teman-teman dari Ubud menuju ke airport kalau teman-teman menggunakan transportasi Transmetro Dewata ini. Oke ya, inilah dia panorama, atau bukan panorama sih, suasana yang bisa teman-teman nikmati selama teman-teman menaiki Transmetro Dewata. Jadi teman-teman akan melihat rumah adat Bali di sepanjang perjalanan. Dan saat ini Om Bro sedang berada di daerah desa Celuk yang seperti Om Bro sudah sampaikan tadi, ini adalah desanya silver atau pengrajin perak di Pulau Dewata, Bali, teman-teman. Tuh, itu ada arsop perak di sana, UC Silver namanya. Silahkan nanti teman-teman yang mau mampir bisa mampir ke sana untuk membeli oleh-oleh perak untuk keluarganya teman-teman di daerah asal.
Di sini juga teman-teman bisa melihat beragam arsop di sepanjang perjalanan, seperti ada stone carving tadi, ada pengrajin untuk pemahat batu, ada arsop-arsop lukisan, ada arsop-arsop seni wood carving atau pahat kayu juga seperti itu. Oke ya. Jadi kemarin tuh ada yang bertanya juga, Om Bro, untuk di Bali ini koridor Transmetro Dewatanya itu sudah berapa koridor? Jadi untuk saat ini Om Bro jelaskan kembali, koridor Transmetro Dewata ini sudah ada 5 koridor yang melayani teman-teman semuanya untuk eksplor di Pulau Dewata Bali. Memang dia tidak langsung menuju ke spot-spot wisata seperti ke Pantai Kuta, dia hanya melewati jalur-jalur utama saja atau jalur-jalur arteri, tetapi nanti teman-teman bisa berhenti di halte bus yang terdekat dengan spot wisata. Contoh misalnya teman-teman mau ke Pantai Kuta, nanti teman-teman bisa berhenti di halte bus di Jalan Raya Tuban, nanti teman-teman bisa jalan sedikit untuk menuju ke Pantai Kuta. Jadi memang sengaja Transmetro Dewata ini tidak langsung menuju ke spot wisata, karena salah satunya adalah biar juga tidak macet, efisiensi waktunya juga tidak terlalu terbuang cukup lama kalau kita melewati spot-spot wisata yang ada di Bali seperti itu. Kalau untuk di Ubud ini, Transmetro Dewatanya sudah melewati sentral Ubud teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menuju ke Ubud, itu ada banyak halte pemberhentian di sana, seperti di daerah Peliatan, ada di Jalan Hanoman, ada di Monkey Forest, ada di Puri Ubud atau Pasar Ubud seperti itu. Jadi teman-teman yang penasaran seperti apa footage perjalanannya Om Bro, pengalaman perjalanannya Om Bro dari Airport I Gusti Ngurah Rai menuju ke Ubud, teman-teman bisa tonton di konten yang ini. Itu dia konten awalnya Om Bro di part 1 Transmetro Dewata dari Ngurah Rai International Airport menuju ke Ubud. Seperti itu ya teman-teman. Dan saat ini kita sedang berada akan berhenti di halte Titi Banda. Nah, bagi teman-teman yang akan menuju ke Bali Timur, contohnya ke Padang Bayi, teman-teman nanti bisa berhenti dari Ubud, itu berhenti di halte Titi Banda namanya. Teman-teman nanti bisa order aplikasi atau order transport online di sini untuk menuju ke Pelabuhan Padang Bayi kalau teman-teman mau lanjut backpackeran ke area Lombok atau ke Nusa Penida, seperti itu. Inilah dia teman-teman, suasana sore dan cabin yang cukup untuk AC-nya sendiri itu cukup dingin di Transmetro Dewata ini. Dan kebetulan juga untuk Transmetro Dewata di Bali itu tidak sepadat seperti Transmetro yang ada di kota-kota besar lainnya tuh. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini masih cukup sepi. Jadi bagi teman-teman yang ingin menaiki moda transportasi ini, itu teman-teman masih bisa nyaman untuk menikmati perjalanan seperti itu ya. Di situ kita akan mengganti koridor dari koridor 4B menjadi koridor 2B untuk menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai atau Ngurah Rai International Airport teman-teman semuanya. Oke, kita akan turun nanti di depan dan berganti koridor menjadi koridor 2B, K2B seri koridor. Kode base-nya itu Transmetro-nya itu di K2B teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi bagi teman-teman semuanya, mohon diperhatikan di aplikasi Teman Bus petunjuk untuk halte pemberhentian berikutnya. Nah, ini di depan kita akan berhenti di halte SMA Negeri 7 Kota Denpasar. Kita lanjut dulu teman-teman. Setelah kita ketemu dengan Polda Bali, melewati Rumah Sakit Puri Raharja, sebentar belok ini kita akan berhenti di halte SMA Negeri 7 Denpasar teman-teman. Di depan sana ya. Ada sama Pak, ye. Tanyain dulu ke bandara nggak? Si Pak nggih.
Oke ya teman-teman, setelah kita berganti koridor tadi dari koridor 4B, kita akan menuju ke Ngurah Rai International Airport di koridor 2B. Ganti base di kode base K2B teman-teman. Kita akan explore lewat mana saja nanti jalurnya, sesampainya nanti di Jalan Teguh Umar ya. Di jam 3:13 teman-teman. Jadi waktu tempuh dari Puri Ubud tadi ke koridor 2B di SMA Negeri 7 Denpasar itu sekitar 1 jam 13 menit ya, estimasi waktunya tadi. Jadi nanti kita akan tiba di bandara kurang lebih sekitar 1 jam lagi, mungkin kurang lebih teman-teman. Dan Om Bro baru tahu juga nih kalau untuk rutenya sendiri Transmetro Dewata ini juga mampir ke Terminal Kreneng atau Pasar Kreneng teman-teman yang ada di Kota Denpasar. Jadi bagi teman-teman yang berjualan atau ingin mengunjungi Pasar Kreneng itu nggak perlu khawatir, bisa mampir ke Pasar Kreneng dulu untuk kulineran sebelum menuju ke airport Ngurah Rai. Seperti itu ya, ini dia Terminal Kreneng teman-teman, yang mana di sini banyak ada kuliner-kuliner enak di Pasar Kreneng ini di sore hari. Dan Om Bro mau informasikan juga, jadi teman bus ini atau Transmetro Dewata ini jadwal operasionalnya itu sudah mulai dari jam 4:30 pagi, dan untuk keberangkatan terakhir dari masing-masing starting point keberangkatan di koridor itu di jam 18 atau jam 6 sore. Tapi untuk pastinya nanti teman-teman bisa cek juga di aplikasi teman bus teman-teman, dan di sana nanti kita akan mengetahui jadwal keberangkatan atau estimasi waktu Transmetro Dewata ini tiba. Nanti bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan mungkin lewat dari jam 6, Om Bro sarankan tidak menggunakan fasilitas Transmetro Dewata ini, karena nanti takutnya sudah tidak bisa mendapatkan pelayanan dari Transmetro Dewata karena dia untuk keberangkatan terakhir dari starting point itu di jam 18 atau jam 6 sore. Itu ya informasi yang bisa Om Bro berikan. Jadi mohon diperhatikan jadwal keberangkatan teman-teman apabila teman-teman ingin menggunakan fasilitas moda transportasi umum Transmetro Dewata di Pulau Dewata, Bali. Jadi ada perbedaan dengan kota-kota besar lainnya. Mungkin di kota-kota besar lainnya seperti di Jogja itu bisa sampai malam, tapi kalau untuk di Bali itu dia last keberangkatan terakhirnya itu di jam 6 sore. Itu yang perlu teman-teman perhatikan agar tidak nantinya teman-teman ekspektasinya ingin menaiki Transmetro Dewata tetapi teman-teman tidak mendapatkan armada untuk mengantarkan teman-teman semuanya ke tempat tujuan. Seperti itu ya. Jadi untuk operasionalnya itu dari jam 4:30 pagi sampai jam 6 sore. Itu saja yang perlu teman-teman catat. Jadi kalau sudah melewati jam itu teman-teman harus kembali melihat di aplikasi dulu atau menunda perjalanannya menggunakan Transmetro Dewata dan memilih moda transportasi umum lainnya mungkin seperti GrabCar atau GoCar. Seperti itu ya. Ini saat ini kita sedang berada di Jalan Sudirman, Kota Denpasar, Bali. Dan Om Bro mungkin tidak akan selesai nanti sampai di airport Ngurah Rai teman-teman. Tetapi yang pasti bus dengan koridor kode K2B ini akan mengantarkan teman-teman semuanya untuk sampai ke Bandara Ngurah Rai International Airport. Jadi Om Bro nanti akan turun di halte Teguh Umar 2, yang mana halte Teguh Umar 2 itu adalah halte yang terdekat dengan rumahnya Om Bro. Karena di konten 41 Om Bro sudah datang jadi dari airport menuju ke Ubud, dan sekarang Om Bro nggak mungkin balik lagi ke airport karena nanti kalau untuk balik lagi ke rumah itu dari airport itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena biasanya di jam-jam sore, di jam-jam pulang kerja netizen itu sudah mulai padat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa tetap lanjut menggunakan K2B ini, dan koridor K2B ini akan mengantarkan teman-teman semuanya menuju ke airport Igusti Ngurah Rai. Semoga informasinya bermanfaat. Kita akan lanjut dulu.
Oke lu sayang, beliin oleh-oleh. Ya. Oke teman-teman semuanya, jadi umroh nggak lanjut ya sampai ke airport Ngurah Rai. Soalnya kalau umroh lanjut, nanti umroh mau putar balik tuh kena macet lagi sore. Jadi estimasi dari spot pemberhentian terakhir, halte pemberhentian terakhir itu ke Ngurah Rai Airport sekitar 30 menit teman-teman. Jadi halte Teguh Margowanto adalah halte tempat umroh naik atau turun Transmetro Dewata. Jadi itu dia, ya Pak Haji. Jadi itu dia teman-teman semuanya, istilahnya tutorial perjalanan menaiki Transmetro Dewata dari Ubud menuju ke airport Ngurah Rai, tapi berhenti sampai rumahnya umroh. Semoga info yang bermanfaat di part 3 ini selesai teman-teman, terkait dengan update Transmetro Dewata. Semoga informasinya bermanfaat, dan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di konten perjalanan motovlog umroh berikutnya. Bye bye.